Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kuliner Kota Medan memang selalu membuat lidah pecinta kuliner ketagihan. Salah satunya Pokat Kocok Bu Iyah yang dikelola turun-temurun selama 3 generasi. Kuliner satu ini tetap bertahan dan makin kesohor karena tetap menjaga rasa dan cara pembuatannya pun tetap sama sejak dulu dikocok tanpa mesin blender. Konon warung Pokat Kocok Ibu Iyah yang berdiri sejak 1968 silam ini merupakan tempat menjual es alpukat pertama di Kota Medan. Lokasinya pun tidak berubah sejak dulu, yakni Simpang Glugur, Jalan Kolonel Yosudarso. Warung es alpukat ini bisa dibilang cukup sederhana. Semuanya dioperasikan secara manual, mulai dari proses menghaluskan alpukat sampai mesin parut es yang masih manual. Karena masih serba manual itulah, warung es alpukat ini makin ramai diserbu pecinta kuliner. Soal rasa, tak diragukan lagi, bahkan bisa membuat ketagihan. Sebagian besar pelanggan Pokat Kocok Ibu Iyah sudah lebih dari sekali menikmati alpukat itu. Alpukat yang digunakan pun merupakan buah pilihan dengan kualitas terbaik. Cara membuatnya pun cukup sederhana. Alpukat dikocok dengan alat kocok manual, kemudian dicampur santan dan gula cair. Selanjutnya diberi topping parutan es, lalu disiram dengan gula merah dan susu kental manis. Daging alpukat yang segar, serta manisnya gula aren dan susu, berpadu dengan gurihnya santan kelapa, tentu sangat memanjakan lidah para pecinta kuliner. Parutan es di atas alpukat menambah sensasi dingin yang menyegarkan. Udah sering kemarin, Kak? Udah sering. Gimana rasanya? Rasanya ini kan yang paling terkenal ya, Pokat Kocok. Jadi dibandingkan yang lain sih, yang ini yang paling favorit. Dan enak sih, seger gitu walaupun pokat, tapi ya enak aja gitu. Terus seberapa sering sih sebenarnya kemarin? Seminggu paling sekali lah minimal. Tapi lebih sering bawa pulang sih Iya. daripada karena kondisi COVID kan, jarang-jarang makan sini, lebih sering bawa pulang. Saking nikmat dan lezatnya, es alpukat satu ini tak hanya terkenal di kalangan pecinta kuliner di Medan. Banyak juga pelanggan dari luar daerah, terutama para pemburu kuliner yang khusus datang untuk cita rasa es alpukat kocok ini. Awalnya usahanya dari kakek dari tahun 68. Dan kakek udah tua, dilanjuti ibu dari tahun 90 sampai sekarang ini 2021. Kita pakai bahan dasar memang pokat, nggak ada campuran air yang macam jus-jus yang lain di blender. Kita memang bisa tengok sendiri, pokat sendiri dikacok pakai gula asli, gula aren. Terus campurannya gula putih, santan, dan sama susu kental manis. Nah, kalau untuk pelanggan sendiri dari mana-mana aja, Bang? Untuk pelanggan sendiri kebanyakan dari Kota Medan. Yang dari luar Kota Medan pun ada juga, mungkin nengok di aplikasi yang hobi dengan kuliner, datang juga bahkan dari luar kota. Sebelum masa pandemi seperti saat ini, untuk membeli pokat kocok di sini harus menggunakan nomor antrian karena saking banyaknya pelanggan. Namun di tengah pandemi, angka penjualan sedikit menurun. Harganya pun relatif murah, yakni Rp14.000 per gelas. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ratusan warga Kota Pematang Siantar menjalani tes swab COVID-19 secara gratis tanpa mengikuti protokol kesehatan. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru. Beginilah situasi swab massal gratis bagi warga Kota Pematang Siantar yang diadakan oleh Dinas Kesehatan. Tes swab massal diadakan di rumah singgah Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sejak pagi hari, ratusan warga berdatangan menjalani tes swab COVID-19. Tes swab ini diprioritaskan kepada orang yang pernah terpapar virus corona, yang pernah kontak erat, dan kepada warga pada umumnya. Ratusan warga terlihat mengantri guna menjalani swab tanpa menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Warga pun terlihat begitu ramai saat uji swab berlangsung.
Jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan peserta swab massal membuat kerumunan di lokasi tidak terhindarkan. Walaupun sesekali ada arahan dari petugas kesehatan untuk menjaga jarak, warga di lokasi tidak menghiraukan karena tidak ada petugas yang mengatur posisi antrian. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Salah seorang warga pun yang mengikuti tes swab massal ini ungkapkan rasa khawatir ikuti tes swab tersebut. Bagaimana? Dikudurkan atau bagaimana gitu? Jauh lebih tenang sih, karena kan kita udah nanti ke depannya tahu hasilnya gimana, jadi lebih pandai menjaga jarak sama kawan-kawan juga, sama keluarga juga. Perasaannya lebih tenang gitu? Iya, atau... jauh lebih tenang kalau kita udah bisa swab kan. Kalau awalnya deg-degan nggak? Pasti jantungan lah, karena hasilnya ini positif atau negatif kan. Tapi sempat terpapar ya Bu ya? Iya. Sudah berapa yang lama? Berapa hari yang lalu? Baru seminggu. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Gunung api Sinabung erupsi 500 meter. Polisi gerebek lokasi judi tembak ikan di Medan. Nikmatnya pokat kocok di Medan yang melegenda. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi setinggi 500 meter. Tim pemantau Gunung Api Sinabung mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjauhi zona merah. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Hal ini terlihat Gunung Sinabung erupsi dengan ketinggian 500 meter. Namun visualisasi Gunung Api Sinabung tidak begitu jelas terlihat dikarenakan kondisi yang berkabut dan hujan. Dari pantauan teramati letusan setinggi 500 meter dengan warna asap kelabu, intensitas condong tebal ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 5 mm dengan durasi 2 menit 21 detik. Untuk aktivitas Sinabung hari ini dari mulai pukul 00 sampai pukul 18 lebih ya, masih hampir sama dengan hari-hari kemarin. Jadi didominasi oleh gempa-gempa guguran, gempa hibrid, gempa low frekuensi, dan gempa hembusan. Nah, kebetulan tadi pukul 18.22 itu ada erupsi tinggi kolom abu ya sekitar 500 meter. Tidak begitu kuat sih ininya. Pak, untuk potensi sendiri saat ini sebenarnya seperti apa? Untuk potensi bahayanya jadi sesuai dengan rekomendasi yang kita berikan masih tidak berubah, yaitu radius 3 km untuk daerah
sekitar puncak ya, kita tidak boleh memasuki. Kemudian sektoralnya sisi timur utara 4 km, sisi timur selatannya 5 km. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menjauhi zona merah. Apabila keluar rumah diwajibkan untuk menggunakan masker guna mengantisipasi adanya hujan abu. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, curah hujan tinggi menyebabkan tanah bagian halaman rumah warga di Kabupaten Karo amblas. Warga terancam akan bahaya longsor yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Atas kejadian ini warga berharap bantuan pemerintah Kabupaten Karo untuk mengantisipasi longsor. Cuaca ekstrim hujan deras dan angin kencang yang menerpa Kabupaten Karo beberapa hari terakhir menyebabkan tanah di halaman rumah warga di kota wisata Brastagi amblas. Tanah amblas ini berada tepat di belakang rumah warga dan di bawahnya terdapat beberapa rumah padat penduduk lainnya. Menurut salah seorang warga, dirinya khawatir akan tanah amblas yang menerjang rumahnya dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi. Dirinya mengaku sudah melaporkan hal ini kepada pemerintah Kabupaten Karo dan atas laporan tersebut, pemerintah telah melakukan kunjungan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi longsor susulan. Dirinya pun berinisiatif menggunakan biaya pribadi serta bantuan dari warga untuk membangun bronjongan sebagai penahan tanah longsor. Kejadiannya terjadi pada tanggal 12 Januari, tepatnya pukul 4 pagi kalau nggak salah itu. Langsung waktu itu kita laporkan ke Kepling. Jadi Kepling kita yang ambil inisiatif menghubungi ya pihak-pihak yang berkaitan dengan daerah lah gitu. Ya, Kak melihat ini kan kondisinya sudah sampai di badan rumah kita nih Kak. Ya. Kita sebagai yang tinggal di rumah ini seperti apa nih Kak? Khawatir atau seperti ya, apa? Sangat khawatir lah, apalagi kalau curah hujan tinggi. Ya seperti tadi malam lah kan, curah hujan sangat tinggi. Jadi kita udah was-was, nggak bisa tidur, terus terang aja nggak bisa tidur. Sampai terjadi juga tadi malam ada jatuh gitu kan, kami kira rumah kami yang udah jatuh, ternyata semen yang jatuh. Jadi kami pokoknya nggak bisa tidur lah. Bisa tidur ya Kak. Warga sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Karo untuk membangun bronjongan tambahan guna menahan tanah agar tidak terjadi longsor. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, personil Polsek Padang Bolak Polres Tapanuli Selatan akhirnya menembak seorang anggota kawanan rampok rumah yang selama ini meresahkan warga. Dalam aksinya, kawanan ini tak segan menganiaya korbannya jika melawan. Kawanan ini beroperasi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Labuan Batu. Inilah 3 tersangka rampok rumah yang berhasil diamankan Polsek Padang Bolak Polres Tapanuli Selatan beberapa waktu yang lalu. Seorang tersangka terpaksa ditembak petugas karena melakukan perlawanan saat berusaha kabur setelah ditangkap petugas. Ketiga tersangka warga Kabupaten Padang Lawas Utara ini, masing-masing tersangka AS 45 tahun, tersangka MH 35 tahun, dan tersangka RSS 35 tahun. Dalam aksinya, ketiga tersangka membagi tugas masing-masing. 2 tersangka bertugas merampok dan 1 tersangka lagi bertugas menjual barang rampokan. Modusnya, para tersangka ini memilih rumah yang ditinggal pemiliknya. Setelah berhasil membobol jendela atau pintu rumah korban, para tersangka kemudian masuk dan mengambil harta korban. Terakhir, para tersangka merampok di Desa Sabah Bangunan Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara. Para tersangka berhasil mengambil sepeda motor, handphone, dan uang tunai dari rumah korban. Dalam pemeriksaan polisi, kawanan ini juga melakukan aksinya di Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu. Dari penangkapan para tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti diantaranya sepeda motor, uang tunai, dan alat yang dipergunakan para tersangka dalam melakukan aksinya. Kalau kita tanya sesuai dengan keterangan tersangka, mereka mengatakan tidak jaringan, tapi sesuai dengan keterangan yang kita ambil, ya, sesuai dengan track record, termasuk dia pernah juga melakukan 365 kasus pencurian emas, ya sudah memang terorganisir. Pernah ada Pak, apakah memang 1 unit sepeda motor ini aja yang di dalam rumahnya ditemukan? Dan udah berapa lama dia jadi penadah sepeda motor itu? Enggak, dia penadah handphone. Kalau sepeda motor ini untuk mengintai, tapi ini kasus di Tanjung Balai. Ini juga curanmor, kasus curanmor. Jadi ya, dia terlibat juga di Tanjung Balai? Terlibat, ada 3 kasus di Tanjung Balai. Kalau si penadah udah berapa tahun jadi si penadah Pak? Baru ini.
baru sekali. Pada saat dilakukan penangkapan di Desa Batang Pali 2, dikejar oleh Bribtu Nanda, ya, kejar-kejaran dengan Honda Beat. Ya, Bribtu Nanda menggunakan KLX, dia menggunakan Honda Beat. Kemudian begitu ditendang, jatuh, kemudian si tersangka melawan, ya, melawan tidak mengambil senjata petugas. Kemudian mereka bergumul, langsung dilakukan penembakan seperti itu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 dan pasal 480 KUH pidana dengan ancaman 4 dan 9 tahun kurungan penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim TK Reskrim Polsek Sunggal menggerebek dan menyita sejumlah unit mesin judi tembak ikan dari kawasan jalan di Jalan Bunga Raya dan kawasan Jalan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal. Arena judi ini disebut kerap membuat keributan dan keramaian di tengah pandemi COVID-19. Dua lokasi perjudian berkedok permainan ketangkasan di pemukiman padat penduduk digerebek polisi. Sejumlah pemain berhamburan melarikan diri, bahkan sampai bersembunyi di atap genteng rumah warga saat melihat kedatangan petugas ke lokasi. Dua basis lokalisasi perjudian ini berada di Jalan Bunga Raya dan kawasan Jalan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal. Penindakan hukum memberantas bandar judi ini pun mendapat respon dukungan dari kaum ibu yang berada di lokasi. Mereka mengaku geram dan sangat resah dengan kegiatan judi tersebut. Arena judi ini disebut kerap membuat keributan dan keramaian di tengah pandemi, dan bahkan keluarga mereka pun nyaris terpengaruh untuk bermain judi tembak ikan tersebut. Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi mengatakan, penggerebekan sejumlah lokalisasi ini berdasarkan tindak lanjut mereka terkait laporan warga. Selain itu, ia mengaku keramaian di tengah pandemi terjadi di lokasi judi yang kerap beroperasi selama 24 jam. Bahkan ia mempertegas, arena perjudian ini dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Informasi dari masyarakat ada di beberapa tempat tentang perjudian yang berkedokkan permainan, hingga kita malam ini merazia di dua tempat, yaitu di daerah Sunggal, yaitu tempat perjudian judi tembak ikan yang sering disebut di sini. Dan kita berhasil mengamankan dua alat judi tembak ikan, kemudian kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, seorang remaja putri 14 tahun warga Jalan Singosari, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dinyatakan hilang dan belum kembali ke rumah sejak Senin kemarin usai mengantarkan tugas belajar ke sekolahnya. Remaja putri tersebut sempat terekam CCTV sekolah dengan terburu-buru. Ibu korban terus menangis meratapi foto putri kesayangannya Syakila Azlina Syafwal, remaja putri 14 tahun yang belum juga kembali ke rumahnya di perumahan Puri Indah, Jalan Singosari, Kota Tanjung Balai selama 3 hari lamanya. Remaja putri tersebut dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak Senin lalu usai mengantarkan tugas pelajarannya di sekolah madrasah pada pagi hari. Pihak keluarga juga telah melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan menyebar foto anaknya ke media sosial. Di mana, Bu? Di sekolah. Di sekolah. Saat itu dia mau ngapain? Nggak ada, mau pulang katanya. Mau pulang. Enggak dalam rangka sekolah, dalam ngapain? Ngantar soal. Dan soal. Kira-kira dari hasil penelusuran dia pergi sama siapa gitu? Sendirian. Sendirian ya? Tengok di TCP pun sendirian. Dari informasi dari teman-temannya pun dia sendirian pulangnya. Saat ke sekolah, remaja tersebut menggunakan baju berwarna merah kotak-kotak, rok panjang berwarna krem, jilbab krem, dan menggunakan tas sandang. Dari rekaman CCTV, pihak sekolah mengaku remaja tersebut mulai masuk ke sekolah pada pukul 8 pagi dengan lari terburu-buru, kemudian masuk ke dalam kelas. Namun remaja putri tersebut menitipkan tugas kepada temannya dan berjanji akan kembali, namun dirinya tak kunjung kembali. Ke sekolah. Yang hari Senin
Senin dia pagi, kalau jam 9 ada guru yang bilang dia masih ada di sekolah. Kemudian ada kawannya yang di sana di gedung depan nampak dia keluar jam 9. Cuman dia datang pagi, tepatnya kelasnya di situ, kawannya ada namanya siapa, cuma nitipkan tugas. Jangan diambil bukunya sebelum saya datang lagi, seperti itu. Oh gitu. Berarti dia dalam langkah sekolah ini memulangkan PR gitu ya? Mengantarkan tugas. Kita kan satu minggu, kita kan tidak tetap muka. Maksudnya per minggu 1 hari, hanya tepat di hari Senin saja dalam 1 minggu. Kalau kawannya nggak ada yang tahu, karena kan itu masih pagi, semua masih punya tugas ya kan. Cuman dia saja karena cepat, rencana dia lebih tepatnya antar dia keluar, janjinya mau balik lagi. Ternyata ditunggu kawannya dia nggak datang-datang, seperti itu. Kalau kawannya di sini, makanya sempat juga ditunggu, dia nggak datang, ya akhirnya pulang semua. Keluarga berharap warga dan pihak kepolisian dapat segera menemukan anaknya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, bagi Anda yang mempunyai anak perempuan di bawah umur, teruslah mengawasi anak Anda. Pasalnya di Tapanuli Selatan, seorang pedagang ayam tega mencabuli 5 orang anak tetangganya. Kasus ini terbongkar setelah si anak menceritakan perbuatan pelaku kepada orang tua mereka. Inilah tersangka MTH berusia 45 tahun, warga Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pedagang ayam keliling terpaksa ditangkap petugas setelah dilaporkan warga karena diduga melakukan tindak pencabulan terhadap 5 orang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya. Kasus ini berawal saat seorang anak berusia 5 tahun menceritakan kepada orang tuanya atas perlakuan pelaku yang mencabuli dirinya. Tidak terima anaknya dilecehkan, orang tua korban melaporkan kasus ini ke Polres Tapanuli Selatan. Modus tersangka dalam melakukan aksinya adalah mengajak korban masuk ke dalam rumahnya dengan alasan untuk bermain dengan anak pelaku yang seumuran dengan korban. Namun sesampai dalam rumah, pelaku kemudian melakukan pelecehan terhadap korban. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan AKP Paulus Gorbi Pembina menyampaikan, tersangka telah melakukan pencabulan terhadap 5 orang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya. Tersangka ditangkap di persembunyiannya di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Jadi untuk modus operandinya, tersangka nongkrong di depan rumah, terus melihat anak tersangka bermain dengan anak tetangga. Jadi mengajak ke rumah, anak tersangka disuruh kegiatan lain, dan yang anak tetangga itu ada 5 orang ya. Untuk korbannya itu dicabuli, dan dari 5 korban ada 1 orang yang diberikan duit. Ada nggak ucapan yang diberikan tersangka terhadap korbannya? Oh ya, ancaman yaitu jangan bilang kepada mama atau orang tuanya, jangan bilang bahwa ada pencabulan. Nah, setelah apa ini, kemana korban? Tersangka jadi dari tahun 2019 kabur. Jadi kami mendapat informasi bahwa tersangka ada di Solok Selatan di Sumatera Barat. Jadi tim berangkat ke sana dan melakukan penangkapan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.